Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ellen Putri, NIM 425. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bab 12, 13, dan 14. Untuk bab 12 yaitu tentang pemberlakuan buku 2 BW dan macam-macam benda. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada hukum Napoleon. Kemudian berdasarkan Statblad nomor 23 tahun 1847 tentang Brookings Handbook for Indonesia, disingkat BW atau disebut sebagai KUH Perdata dan disingkat KUH Per. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia atau asas konkordasi. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, berkaitan dengan tanah, hak, tanggungan, dan fidusia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April tahun 1847 melalui Statblad nomor 23 dan berlaku pada Januari tahun 1848. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia. Mengenai benda diatur dalam buku 2 Brookings Handbook, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat KUH Per. Sesuatu yang unik dari buku 2 KUH Perdata adalah dimasukkannya pengaturan mengenai waris ke dalam bagian ini. Padahal, hukum waris sangat erat kaitannya dengan hukum orang yang diatur dalam buku 1 KUH Perdata. Keberadaan hukum waris dalam buku 2 tidak lain karena para pembentuk undang-undang beranggapan bahwa hak waris adalah hak kebendaan, atau lebih tepatnya hak kebendaan atas budul dari orang yang meninggal dunia. Pakar lain mengemukakan pendapat bahwa hukum waris diatur dalam buku 2 karena pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang diatur dalam buku 2. Berbicara mengenai hukum benda, tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA membawa perubahan yang sangat besar terhadap berlakunya buku 2 KUH Perdata di Indonesia, yaitu pada diktum UUPA yang mencabut buku 2 KUH Perdata yang mengatur mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalam tersebut, kecuali ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada saat UUPA mulai berlaku. Dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata tersebut merupakan perwujudan dari upaya unifikasi hukum agraria di Indonesia. Karena sebelumnya berlakunya UUPA, hukum agraria di Indonesia bersumber kepada hukum barat dan hukum adat. Jadi, hukum barat dan hukum adat itu dijadikan menjadi satu untuk berlakunya atau terbentuknya hukum agraria di Indonesia. Adapun akibat dari berlakunya UUPA terhadap buku 2 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pasal-pasal yang masih berlaku penuh, 2 pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku, dan yang ketiga pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh. Untuk pasal yang masih berlaku penuh yaitu pasal 505, 509 sampai 518 KUH Perdata tentang benda bergerak. Pasal 612 sampai 613 BW
tentang penyerahan benda bergerak. Pasal 826 sampai 827 BW tentang B-warning. Pasal 830 sampai 1130 BW mengenai hukum waris. Dan pasal 1131 sampai 1149 BW diatur mengenai piutang diistimewakan. Untuk pasal yang ke-6 terakhir, untuk pasal yang masih berlaku penuh yaitu pasal 1150 sampai 1160 BW tentang pergadaian. Untuk pasal yang menjadi tidak berlaku lagi yaitu pasal 621 sampai 623 BW, hak atas tanah. Yang kedua, pasal 673 BW tentang kerja rodi. Ketiga, pasal 675 sampai 672 BW tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan tetangga. Yang keempat, pasal 674 sampai 710 BW tentang pengabdian pekarangan. Dan yang kelima, pasal 711 sampai 719 BW tentang hak obstal. Yang keenam, pasal tentang 720 sampai 736 BW tentang hak airback. Yang ketujuh, yang terakhir untuk pasal yang menjadi tidak berlaku lagi yaitu pasal 737 sampai 755 BW tentang bunga tanah tersebut. Untuk pasal masih berlaku tapi tidak penuh yaitu pasal 503 sampai 505 BW cara membedakan benda. Yang kedua, pasal 529 sampai 568 BW tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah. Untuk yang ketiga yaitu pasal 520 BW tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah. Yang keempat, pasal 756 BW hak memungut hasil. Dan terakhir tentang pasal masih berlaku tapi tidak penuh yaitu pasal 818 BW tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah tersebut. Untuk macam-macam benda sendiri yaitu dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, barang berwujud dan tidak berwujud dalam 503 KUH Perdata. Yang kedua, bergerak dan tidak bergerak 540 KUH Perdata. Benda sudah ada dan yang akan ada. Dan yang keempat, barang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis di 505 KUH Perdata. Yang kelima, dalam perdagangan dan luas perdagangan. Dan yang keenam, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Contoh benda bergerak yaitu benda bergerak karena sifatnya dalam pasal 509 KUH Perdata. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang atas benda bergerak. Dan benda yang tidak bergerak yaitu pertama, benda tidak bergerak menurut sifat yaitu rumah, pohon, mobil. Dan yang kedua, benda tidak bergerak menurut tujuannya mesin pabrik, contohnya yaitu mesin pabrik. Benda yang ketiga, benda tidak bergerak menurut undang-undang hak memungut hasil. Dalam hak bergerak dan tidak bergerak tersebut terbentuknya besit, leveling, verjaring tersebut dan bewaring. Untuk leveling tersendiri itu penyerahan. Verjaring adalah lewat waktu atau kadaluarsanya. Jadi dilihat dari waktu tersebut dan kadaluarsanya ketentuan benda tersebut. Dan yang bewaring adalah pembebanan dari benda tersebut. Cukup sekian penjelasan dari bab 12 dan sekarang saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bab 13 yaitu hak kebendaan dan hak milik atau hak perorangan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap-tiap orang.
Hak kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dapat dibedakan. Pertama, hak kebendaan yang memberikan jaminan atau zakel, second heritage, contoh pergadaian, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan fidusia. Yang kedua, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau zakel, genocourage, contoh hak milik dan bezit. Hak milik yaitu dalam buku Ajar Hukum Perdata, pengertian hak perseorangan secara sederhana adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak lainnya yang dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya. Dalam buku yang sama, dalam hal ini, ketika seseorang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, maka timbullah suatu perikatan antara orang-orang tersebut, dan ketika perikatan itu berkaitan dengan untuk memenuhi suatu prestasi dalam pasal 1234 KUHP berupa melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka disinilah muncul hak perseorangan tersebut atau hak milik tersebut. Seseorang menjelaskan bahwa suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Perbedaan hak kebendaan dengan hak milik yaitu, menurut saya, hak kebendaan dan hak perorangan tidak memiliki kesamaan, sebab sifat, ciri-ciri, dan cara dalam melaksanakan hak tersebut sangat berbeda. Maryam Darus Badrul Zaman dalam bukunya Mencari Sistem Hukum Benda Nasional menjelaskan perbedaan antara kedua hak tersebut yang mana tidak dapat disamakan, yaitu hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu saja. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak milik jangka waktunya terbatas. Bisa saja selamanya. Hak kebendaan mempunyai droit de suite, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya tersebut, asas prioritas tersebut. Sedangkan pada hak milik, mana lebih dulu terjadi tidak dipersoalkan, karena sama saja kekuatannya, asas kesamaan, asas pari passu atau asas paritas sreditorium. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, atau disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri. Sedangkan hak milik memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak milik atau perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya saja. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Hak kebendaan lebih memiliki bentuk yang spesial dibandingkan hak perorangan. Ditambah, hak kebendaan ada pada suatu benda tersebut, sementara hak milik terbatas atas subjek hukum atau orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak tertentu. Hak kebendaan dan hak milik tidak memiliki kesamaan, sebab sifat, ciri, dan cara dalam pelaksanaannya tersebut sangat berbeda. Perbedaan antara kedua hak tersebut yang mana tidak dapat disamakan, yaitu hak kebendaan adalah hak absolut tersebut. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak menikmati seperti hak milik, bezit, dan kedua hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, dan tersebut. Perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan
itu sangat berbeda, yaitu hak kebendaan adalah mutlak dan hak kebendaan adalah yang didulukan. Hak milik mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, hak yang lengkap, dan hak memiliki sifat tersendiri. Cara memperoleh hak milik tersebut yaitu pengakuan dan ikutan atau perlekatan atau lampaunya waktu atau kadaluarsa, serta pewarisan dan penyerahan. Cara pembatasan pengguna hak milik yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum diatur dalam 570 KUH Perdata. 2. Tidak boleh menimbulkan gangguan dalam pasal 570 KUH Perdata dan kemungkinan pencabutan hak milik untuk keperluan umum. Sekian penjelasan dari bab 12 yaitu hak kebendaan dan hak milik. Sekarang saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bab yang terakhir yaitu bab 14 tentang hak besit, cara memperoleh besit dan fungsi besit tersebut. Untuk pengertian besit, ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda, seolah-olah itu milik pribadi atau kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi atau diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa atau milik siapa. Menurut KUH Perdata, besit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain tersebut, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Dan itu diatur dalam pasal 529 KUH Perdata. Dari definisi tersebut atau definisi yang saya jelaskan pengertian besit tersebut, bahwa besit adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantara orang lain. Jadi dengan perantara orang lain. Misalkan saya mempunyai benda tersebut dan saya menjualnya terhadap orang lain. Tapi saya tidak menjual secara langsung, melainkan melalui perantara adik saya. Jadi tersebut yang dinamakan perantara orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu milik sendiri, atau adik saya berbicara itu milik pribadinya. Untuk adanya suatu besit haruslah dipenuhi syarat-syarat, yaitu pertama, adanya korpus, adalah harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Dan yang kedua, adanya animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Dengan demikian, untuk adanya besit harus ada dua unsur. Yang pertama itu unsur kekuasaan, adalah atas suatu benda dan kemauan untuk memilikinya benda tersebut. Dalam hal ini besit harus dibedakan dengan detenti, yaitu di mana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain atau pemilik dari benda itu. Jadi seseorang atau detentor tidak mempunyai kemauan untuk memiliki benda itu bagi dirinya sendiri. Untuk fungsi besit yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi polisionil, yang artinya besit mendapat perlindungan hukum tanpa mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Jadi, siapa yang membesit sesuatu benda, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak atas benda tersebut. Dengan demikian, bagi yang merasa haknya dilanggar, maka ia harus meminta penyelesaiannya melalui polisi atau pengadilan. Yang kedua, fungsi zakan yang artinya beziter, yang telah membezit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tertentu,
tanpa adanya protes dari seseorang atau pemilik sebelumnya dari hak benda tersebut, maka bezit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaring atau lewat waktu. Bisa saja ada kadaluarsa atau kadaluarsa tersebut benda tersebut. Cara memperoleh bezit menurut pasal 538 KUH Perdata, bezit atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut pasal 540 KUH Perdata, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan cara dua, yaitu dengan jalan acupatio atau pengambilan benda, yang artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang lain yang membesit terlebih dahulu. Jadi, bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri, mengambil barang secara langsung. Yang kedua, dengan cara tradision atau pengoperan, artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membesit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasai terlebih dahulu. Di samping kedua cara tersebut, bezit juga dapat diperoleh karena warisan. Menurut pasal 541 KUH Perdata, bahwa segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisan dengan segala sifat dan cacat-cacatnya. Menurut pasal 593 KUH Perdata, orang yang sakit ingatan atau hilang ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.